pujian kita, Yesus sayang padaku. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan pujian kita, bukan kuat, bukan gagah. Bukan
Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru semuanya. Bersyukur sekali kita sudah melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Kak Evi harap di tahun 2022 ini, tahun yang bermimpi, semua adik-adik sekolah minggu dapat punya mimpi bersama dengan Tuhan. Nah, mengawali tahun ini dengan tema besar kita tahun yang bermimpi, Kak Evi mau kita belajar sama-sama satu kebenaran tentang iman. Nah, kita buka dulu Alkitab kita bersama-sama dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, kitab Ibrani mengajarkan kepada kita tentang iman. Ibrani katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum adik-adik ataupun Kak Evi melihat. Nah, adik-adik percaya nggak bahwa ada hal-hal di dunia ini yang ada tapi nggak kelihatan gitu. Adik-adik nggak bisa melihat tapi dia ada. Contohnya Kak Evi kasih 2 contoh sederhana buat adik-adik biar adik-adik mengerti. Adik-adik pernah nggak sih menyentuh angin atau merabanya, tapi kok adik-adik tahu sih itu angin gitu? Gimana sih cara kita tahu? Sedangkan kita nggak melihat angin itu kayak gimana sih modelnya Kak Evi? Atau kita nggak pernah meraba dia secara langsung atau menyentuhnya secara langsung. Tapi adik-adik dan Kak Evi itu tahu gitu ada angin. Nah, Kak Evi mau kasih contoh satu gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Adik-adik lihat ya. Kita nggak tahu angin itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, modelnya seperti apa, tapi kita tahu gitu ada angin. Waktu gimana kita tahu? Ketika kita lihat seperti contoh ini, ketika pohon-pohon ditiup angin, maka semuanya kalau ke anginnya dari arah ke kanan ya semua ke kanan. Atau ada udara yang berhembus gitu, sejuk rasanya ketika panas gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh hal-hal yang tidak kelihatan tapi ada. Contoh yang lain adalah wifi. Adik-adik lihat ini kan. Adik-adik tahu kan wifi itu apa? Wah, kalau kita lihat di gambar yang ini, adik-adik bisa lihat sama-sama. Adik-adik nggak pernah lihat, nggak pernah pegang, nggak pernah sentuh. Tapi wifi itu jaringannya ini kalau terhubung ke handphone, ke laptop, ke komputer, semuanya bisa diakses atau bisa kita lihat. Tapi kita nggak tahu wujudnya kayak apa, bentuknya kayak apa, warnanya seperti apa. Adik-adik dan Kak Evi nggak pernah tahu wifi itu warnanya kuning ya Kak Evi atau merah ya, jangan-jangan biru ya Kak Evi. Tapi kok kita bisa tahu ya dia ada. Nah, adik-adik, satu hal lagi yang kita nggak bisa lihat tapi kok kita percaya dia ada. Adik-adik semua pernah nggak sih lihat Tuhan itu ada nggak sih? Pernah nggak sih tahu langsung secara langsung gitu dengan mata kita semua itu lihat Tuhan gitu. Tuhan Yesus itu modelnya kayak gini Kak Evi gitu. Tapi yang kita lihat selama ini kan adalah gambar, ada film, ada orang yang seperti Tuhan Yesus. Tapi adik-adik dan Kak Evi gak bisa lihat secara langsung Tuhan Yesus itu seperti apa. Tapi kok adik-adik, Kak Evi, mama, papa, siapapun kok bisa percaya sih kalau Tuhan Yesus itu ada? Nah, dari mana sih bukti kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu ada dan kehadirannya Tuhan Yesus itu bisa kita rasakan? Yang pertama, Alkitab memberikan bukti bahwa Yesus itu ada atau Yesus itu kelihatan. Kita lihat sama-sama di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketiga. Alkitab tulisnya seperti ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu ada, kehadiran Tuhan Yesus itu bisa kita rasakan ketika kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan. Nah, ini cuma gambar. Tapi kalau adik-adik keluar pagi hari, lihat matahari, lihat langit, lihat burung-burung yang terbang, lihat pohon, adik-adik bisa menghirup udara, bisa bernafas. Itu semua bukti bahwa Tuhan itu hadir.
atau Tuhan itu ada. Bahkan di dalam Mazmur 19 ayat 2 menulis bahwa alam semesta itu menceritakan tentang kehadirannya Tuhan. Jadi betapa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Salah satu lagi bukti bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup kita di mana sih? Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Siapa yang menciptakan manusia? Alkitab menulis bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan. Nah, contohnya ini gambar ada banyak anak-anak kecil. Nah, adik-adik, kamu, Kak Evi, Mama, Papa, guru sekolah minggu, gurumu di sekolah, teman-temanmu, kita semua adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi walaupun kamu nggak lihat Tuhan, Kak Evi nggak pernah lihat Tuhan, itu yang mana sih? Tapi kok bisa ya kita bisa percaya, kita bisa punya iman? Karena Alkitab kita menceritakan banyak sekali bukti bahwa Tuhan itu hadir. Salah satu contoh buktinya yang sudah Kak Evi jelaskan, yaitu ketika melihat alam semesta ciptaan Tuhan, atau ketika melihat manusia ciptaan Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itu hadir. Kamu adalah bukti bahwa Allah itu ada dan kita dapat melihatnya walaupun gak melihatnya secara langsung, secara tatap muka. Nah, adik-adik, dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 tulisnya seperti ini. Bagaimana sih cara supaya iman kita hari demi hari terus bertumbuh? Nah, Roma 10 ayat 17 bilang begini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Wah, jadi bagaimana sih Kak Evi bahwa supaya kita itu percaya kalau Tuhan itu ada, terus yakin gitu. Walaupun kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus, Alkitab bilang sederhana cara kita untuk memiliki iman yang kuat, yaitu dengan yang pertama, mendengar firman Tuhan. Kak Evi harap mulailah tahun 2022 ini dengan punya kesukaan baru di rumah, yaitu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Suruh mama atau papa membacakan untukmu, atau seperti gambar ini, kamu mulai membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan begitu imanmu semakin hari semakin bertumbuh dengan baik. Yang kedua, bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh? Yang kedua, dengan ketika kita berdoa. Adik-adik, ketika kamu menutup mata dan berdoa serta berbicara kepada Tuhan, Evi pernah ajarkan kepada kita di firman Tuhan beberapa bulan yang lalu, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Dengan begitu, semakin dekat sama Tuhan semakin hari, imanmu akan semakin hari semakin bertumbuh. Yang ketiga, dengan bersekutu atau beribadah bersama-sama, dengan membaca firman, dengan berdoa dan bersekutu bersama-sama, beribadah sekolah minggu dengan rajin, beribadah bersama-sama akan membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Dan Kevi percaya ketika kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, apapun mimpimu, selama kamu punya iman, kamu percaya kamu bisa meraih semua mimpi-mimpimu di tahun 2022 bersama dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik sekolah minggu, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan sampai jumpa di minggu depan dalam ibadah kita bersama-sama di gereja. Kakak-kakak sekolah minggu menunggu kamu bersama-sama untuk menikmati sukacita dan ibadah bersama-sama di gereja kita ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Kita mau sama-sama berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah